Ya, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu proyek sistem informasi penggajian menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat laporan karyawan ya, seperti ini. Untuk selanjutnya sekarang kita akan mencoba membuat laporan gaji ya, penggajian di sini ya. Kita akan bikin laporan penggajian. Mungkin untuk menunya kita copy saja dulu ya dari laporan karyawan ya. Jadi kita copy, Ctrl C ya, Ctrl V ya. Kita kasih namanya laporan penggajian ya, laporan penggajian ya. Oke, sini kita rapikan dulu desain view-nya ya. Ini klik ya. Nah, di sininya kita akan rubah ya. Ini bukan kepotongan ya, penggajian. Nah, di sini open kliknya kita arahkan ke open form ya. Open form yaitu nama formnya laporan penggajian ya. Kita simpan, close ya. Maka kalau misalkan ini diaktifkan ya, kita klik laporan penggajian. Nah, ini data laporan karyawan yang barusan kita copy. Nah, ini kita perbaiki ya, kita rapikan ya di view. Ini menjadi laporan penggajian ya, penggajian ya. Nah, ini sama ya, laporan gaji seluruhnya gitu ya, gaji seluruhnya. Ini laporan gaji per karyawan atau slip gaji ya, gaji per karyawan. Ini gaji per bagian ya, dan ini gaji untuk perjabatan ya, seperti itu ya. Nah, nanti bisa saja kita tambahkan beberapa menu untuk slip gaji di sini ya. Ini kita buatnya sama menggunakan query dulu ya. Nanti untuk slip gaji bisa kita tambahkan di sebelah kanan ya. Nah, ini juga kita rubah dulu nih format untuk laporan ini, laporan penggajian ya. Oke, laporan penggajian ya. Kita simpan ya. Lalu coba kita tes lagi laporan penggajian ya. Nah, seperti ini. Ininya per karyawan sama, ininya per bagian sama, ininya sama. Nah, sekarang tinggal kita membuat query-nya ya. Nah, kita cek ulang ya di sini, di mana di tabel ya. Tabel kita ini gaji itu terdiri dari totalnya ya. Sementara karyawan di sini terdiri dari data karyawannya ya. Nah, untuk gajinya ini ada di mana nih? Kita lihat dulu ya. Gaji ya, di sini gaji kotor. Nah, ini untuk tunjangannya di mana nih? Saya belum melihat ya. Kita lihat dulu di ini ada korelasi ke kehadiran ya, ada korelasi. Jadi kita konsentrasi ke query-nya dulu ya, kita buat dulu ya. Nah, untuk gaji ini coba kita buatkan query ya, create query design. Nah, pertama adalah karyawan, kedua gaji. Kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini kayaknya belum ada tunjangan, ada itu total tunjangan ya di sini ya. Di karyawan juga di sini kayaknya belum ada juga nih ya. Nah, ini juga belum ada ya. Nanti berarti kita harus buat karyawan ini gaji pokoknya berapa gitu ya. Nah, ini transaksinya sebentar kita cek absensi bagian karyawan, level, potongan, status karir sama tunjangan ya.
Oke, ini status kehadiran. Nah ini berarti gajinya belum ada. Coba kita lihat dulu di apa namanya di menu master karyawan. Nah di sini ya belum ada ya. Berarti di sini harus ada satu prosesnya, proses gaji sebenarnya ya. Nah proses gaji ini masuk ke dalam tunjangan-tunjangan ya. Kita akan buatkan dulu di master karyawan saja sepertinya ya, kita buatkan di sini. Nah di sini ini kita tambahkan tunjangan jabatan, tunjangan sama gaji pokok ya. Jadi kita perbaiki lagi untuk tabelnya ya, tabel karyawannya di sini ya. Desain view. Nah di sini kita tambahkan ya, mungkin di bawah status lah ya. Insert row, salah ya, undo dulu di bawah sini ya. Nah ya, kita buatkan di sini gaji pokok ya, dia number. Nah tipe datanya ini kita bikin desimal ya, atau double ya, desimal ada. Nah desimal ya, sini formatnya adalah standar ya. Desimalnya ini 2 aja kita bikin ya. Oke. Setelah gaji pokok kan tunjangan jabatan itu juga tunjangan jabatan juga kan ada ya, gaji pokok ya, terus tunjangan jabatan ya, number, lalu lagi tunjangan keluarga ya, terus lagi tunjangan keluarga ya, tunjangan jabatan, tunjangan makan ya, tunjangan transport ya, tunjangan makan ya, tunjangan makan ya, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan ya, sama biasanya yang menetap ya. Jabatan itu melekat ya, tunjangan keluarga. Kalau ke transport itu kan kehadiran ya, sama uang makan. Nah, saya pikir ini aja kita kita pilih sementara itu dulu lah ya. Nanti sebenarnya bisa kita tambahkan disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi saya tidak terlalu kompleks, yang penting konsep dari proses perhitungan gajinya ini sudah bisa kita pahami ya, itu yang paling penting. Karena nanti untuk merubah ke sistem perhitungan bagaimanapun, kalau kita konsep untuk perhitungannya sudah memahami, jadi nanti jauh lebih mudah untuk melakukan manipulasi atau perubahan-perubahan yang sifatnya bisnis prosesnya ya, seperti gajinya. Misalkan nanti ada tunjangan lain, ada bonus, ada apa, nanti bisa kita rubah disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Oke, jadi ini saya bikin seperti ini ya. Nah karena ini baru kita buat ya, jadi ini harus diisi dulu, berarti harus ada form gitu ya. Nah sebaiknya sih formnya menurut saya biar lebih sederhana, kita pergunakan saja dengan dengan query gitu ya. Kita cek aja ya, kita rubah, karena ini nanti di sini ada satu proses ya, dimana proses ini untuk merubah query ya. Jadi mungkin nanti bisa kita menggunakan tabel saja gitu ya. Oke, kita buatkan dulu ya query ya, isinya adalah proses gaji ya. Di sini query-nya kita buat di data karyawan ya. Ini namanya proses gaji, ada ID, ada NIP, ada nama, yang sama ini tadi ya, tunjangan tadi ya. Nah ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transport ya, sama tunjangan makan.
ya. Nah ini diurut berdasarkan abjad saja biar gampang, mudah yang mencari. Kita simpan, namanya proses gaji ya. Kita simpan ya. Nah kalau sudah kita view. Nah ini kita rapikan dulu dah ya, biar agak rapi ini apa. Nah ini bisa view lagi. Di sini adalah captionnya ID ya. Di sini NIP ya kita bikin. Di sini adalah nama ya, karyawan. Nama karyawan. Di sini gaji pokok ya. Di sini adalah tunjangan jabatan ya. Tunjangan jabatan. Di sini tunjangan keluarga ya. Tunjangan keluarga. Di sini tunjangan transport ya. Transport, nah di sini tunjangan makan. Makan ya. Kita simpan. Ya. Kita lihat hasilnya. Oke. Kita lihat hasilnya ya, kira-kira seperti ini. Baru kita masukkan ke POM ya. Sini kita masukkan ke proses ya. Kita buatkan menu lagi ya, desain view. Ini kita tambahkan proses gaji ya. Proses gaji. Nah proses gaji ini kita langsung arahkan ke query ya, karena dia bentuknya form ya, jadi kita harus merubah dulu menjadi form ya. Kita buatkan formnya, create form widget, masukkan di sini adalah proses gaji ya, dari query. Proses gaji ya. Nah ini masukkan saja semua, next, tabular ya, atau data sheet juga boleh ya, terserah. Oke, kita bikin tabular di proses gaji. Nah, ini kita rapikan dulu ya, di sininya dulu kita masukkan dulu ya, di sini adalah form proses gaji. Nah ini ya, kita simpan. Oke, baru di sini kita perbaiki ya. Ini ada proses ya, atau mungkin kita bikin yang ini aja lah ya, nggak usah yang combo ini. Mungkin saya akan rubah menjadi yang sheet aja biar gampang ya. Yang sheet proses gajinya bisa hapus dulu ya. Mungkin yang sheet aja ya, create pemujat proses ya, proses gaji. Oke, saya masukkan semua, next. Nah saya pilih yang data sheet aja biar tidak usah kita setup lagi ya, karena ini cuma hanya masukin data. Nah seperti ini. Oke, ini sama seperti tadi. Nah ini masuk kosong semua ya, kosong nanti bisa diisi ya. Oke ya, kita simpan ya, kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nah kita klik di sini proses gaji. Nah ini harus diisi dulu nih ya, gaji pokok setiap karyawannya ya. Jadi kita coba isi dulu ya,
Kalau tidak diisi nanti gajinya ya secara otomatis tidak akan keluar. Jadi kita isi dulu di sini. Unitnya sudah nih, kita geser saja ya. Sesuaikan di sini. Nah, gaji pokoknya mungkin kita bikin sama aja semua dulu, nanti bisa dirubah berdasarkan kebutuhan 5.200.000 UMR ya. Nah, misalkan seperti itu kita copy aja ya ke bawah. Mungkin bisa kali semua langsung ya. Oke, kita copy sini. Ctrl C ya, terus kita copy. Mudah-mudahan bisa ke bawah semua ya. Kita copy ya, kita copy ya, mungkin kita paste kali. Di sini ada yang Ctrl V. Oh ternyata nggak bisa ya, cuma dapatnya 1 ya. Oke, nanti kita isi aja, nanti saya langsung dari sini ya, dari tabelnya ya. Oke, ini kita geser, simpan, kita isi saya dari sini ya, dari tabelnya biar lebih cepat ya. Nah di sini nih kita isikan, mudah-mudahan bisa ya. Nah ini semua gaji pokok 5.200.000 ya. Nah kita copy sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah bisa nggak ya, kita lihat. Oh ternyata nggak bisa, hanya 1 ya. Jadi kita harus mesti satu-satu ini ya. 5.200.000, 5.200.000, 5.200.000, 5.200.000 itu ya. Jadi ini harus satu-satu ya. Begitu juga nanti tunjangannya. Oke, ini kalau saya isi satu-satu, saya rasa ini terlalu lama ya. Jadi mungkin yang penting nanti akan saya coba isi di luar video ini. Yang penting bahwa untuk membuat proses penggajian ini ya, atau perhitungan gaji, kita perlu melakukan penambahan fill ya di dalam tabel karyawan. Jadi belum bisa kita lakukan perhitungan karena masih mengisi data-data yang kosong seperti gaji ini ya. Kita sudah kita buatkan ya fill tambahannya. Nanti akan kita isi ya, setelah kita isi baru kita bisa lakukan perhitungannya ya, kira-kira begitu. Oke, mungkin pertemuan kali ini saja dulu ya. Nanti saya coba masukkan di luar video ini agar kita langsung melakukan proses perhitungan gaji ya. Saya kira ini aja pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.